Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Sandi Hermanda dari kelas manajemen 23B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang inflasi. Produk dan konsumsi barang dan jasa menjadi roda perputaran uang pada perekonomian suatu negara. Aktivitas ekonomi ini memerlukan biaya atau harga yang terus berubah setiap periodenya. Akan tetapi, ketika harga yang dipatok terlalu tinggi, perekonomian dapat mengalami gejolak. Kenaikan harga dalam suatu waktu disebut dengan inflasi. Pengertian inflasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai uang dalam artian uang kertas karena banyaknya kertas yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Menurut International Monetary Fund (IMF), inflasi merupakan laju kenaikan harga selama periode waktu tertentu. Inflasi merupakan kenaikan harga barang atau kenaikan biaya hidup di suatu negara. Kenaikan harga yang disebut bisa terjadi secara keseluruhan, tetapi ini bisa juga pada beberapa barang atau seperti makanan jasa saja. Inflasi mewakili mahalnya barang atau jasa selama periode waktu tertentu, umumnya selama 1 tahun. Ketika terjadi inflasi, harga barang-barang dan jasa akan naik, sehingga uang yang dimiliki masyarakat memiliki nilai real yang lebih rendah. Masyarakat perlu mengeluarkan uang lebih untuk barang atau jasa yang sama, padahal dalam kurun waktu yang berbeda sedikit. Ketika terjadi inflasi, bank sentral akan meningkatkan suku bunga sebagai usaha untuk mengendalikan inflasi. Ketika harga semakin mahal dan dampak inflasi akan dirasakan oleh semua orang. Orang-orang tentu akan perlu membeli makanan dan listrik, tetapi dengan peningkatan harga, pemenuhan kebutuhan hidup semakin sulit. Dengan berkurangnya nilai uang, masyarakat dan industri bisnis akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran dan investasi. Penurunan permintaan konsumen dapat mengancam produksi barang dan jasa. Penyebab inflasi sendiri adalah jumlah uang yang beredar meningkat sehingga harga barang ikut naik. Kebijakan moneter yang longgar membuat peredaran uang terlalu besar dibanding ukuran perekonomian. Dengan banyaknya uang yang beredar, nilai unit mata uang akan berkurang. Hal ini membuat harga naik, sementara daya beli masyarakat turun. Hubungan jumlah uang dan inflasi merupakan teori kuantitas uang. Penyebab terjadi inflasi adalah karena permintaan dan penawaran. Menurut Jane dan kawan-kawan, inflasi tarikan permintaan ialah demand pull inflation, terjadi ketika permintaan akan suatu barang dan jasa tinggi, sementara pemasok dari barang dan jasa memiliki kemampuan terbatas. Sedangkan inflasi tarikan biaya atau cost push inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh penawaran akan suatu barang mengalami penurunan sebagai akibat kenaikan biaya produksi suatu barang atau jasa tertentu. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan, inflasi di bawah 10% setahun. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi antara 10% hingga 30% setahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi antara 30% hingga 100%. Yang terakhir, inflasi sangat berat, inflasi di atas 100% per tahun. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tempat asalnya. Yang pertama, inflasi dari dalam negeri, domestic inflation. Inflasi dari dalam negeri ini bisa terjadi ketika biaya produksi dan permintaan masyarakat dalam negeri meningkat, sehingga keseimbangan harga tidak bisa dicapai. Yang kedua, inflasi dari luar negeri, atau import inflation. Inflasi dari luar negeri terjadi karena harga barang impor meningkat, barang-barang dari luar negeri mengalami kenaikan, sehingga konsumen dalam negeri juga perlu membayar lebih. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.